Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 listrik statis. Kita fokuskan pada materi gaya listrik. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 1-10 untuk siswa kelas 12 SMA. Gaya listrik. Sebagai contoh, balon karet atau mistar plastik digosokkan pada kain wol, kemudian didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil. Ternyata potongan-potongan kertas tertarik oleh mistar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena mistar mendapatkan kelebihan muatan negatif, sehingga dikatakan menjadi bermuatan listrik statis. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua benda bermuatan listrik, gaya listrik atau gaya Coulomb, berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan disebabkan adanya gaya elektrostatik yang sering disebut dengan gaya Coulomb. Besarnya gaya elektrostatik ini pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Percobaan Coulomb ini menggunakan neraca puntir. Ia berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan. Coulomb menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Kesimpulan Coulomb inilah yang akhirnya dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb secara matematis dapat dituliskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. K sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0. Sehingga F sama juga dengan 1/4 Pi Epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Dengan F gaya Coulomb satuannya Newton, K konstanta Coulomb nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 muatan benda satuannya Coulomb. R jarak kedua muatan satuannya meter. Dan epsilon 0 permitivitas listrik dalam ruang hampa nilainya 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Jika ruang antar muatan bukan ruang hampa tetapi medium lain, maka nilai permitivitasnya menjadi lebih besar dan dinyatakan dengan epsilon lebih besar dari epsilon 0 atau epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Epsilon permitivitas listrik dalam medium, epsilon 0 permitivitas listrik dalam ruang hampa, epsilon R konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Besar gaya Coulomb pada medium yang bukan udara dinyatakan dengan persamaan Fr sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan epsilon R dikali R kuadrat. Dengan Fr, gaya Coulomb dalam medium, satuannya Newton. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor sehingga apabila ada beberapa muatan listrik dalam satu ruangan, maka resultan gaya Coulomb dapat dijumlahkan secara vektor. Di video ini, kita akan membahas besar dan arah gaya Coulomb pada beberapa susunan muatan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu gaya Coulomb pada dua muatan sejenis dan tidak sejenis. Pada dua muatan sejenis, misalnya, muatan positif Q1 yang terpisah sejauh R dengan muatan positif Q2. Maka gaya Coulomb yang terjadi adalah
F12, dan F21. F12 adalah gaya Coulomb pada muatan Q1 akibat muatan Q2, dan F21 adalah gaya Coulomb pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Karena muatan Q2 menolak muatan Q1, maka muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri. Muatan Q1 juga menolak muatan Q2, sehingga F21 arahnya ke kanan. Kedua muatan saling tolak-menolak. Sedangkan pada dua muatan tidak sejenis, contohnya muatan negatif Q1 dan muatan positif Q2 yang terpisah sejauh R, F12 arahnya ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q1, dan F21 arahnya ke kiri karena muatan Q1 menarik muatan Q2. Kedua muatan saling tarik-menarik. Konsep ini perlu teman-teman pahami ya, karena sangat penting untuk menentukan gaya Coulomb akibat interaksi lebih dari dua muatan. Berdasarkan hukum Coulomb, besar F12 sama dengan F21 sama juga dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Selanjutnya, kita lihat besar dan arah gaya Coulomb pada tiga muatan listrik tidak sejenis yang terletak segaris. Muatan positif Q1 terletak pada titik A, dan muatan negatif Q2 terletak pada titik B. Pada titik C yang berada di antara keduanya diletakkan muatan positif Q3 dengan jarak R1 dari muatan Q1 dan R2 dari muatan Q2. Maka, untuk menentukan besar dan arah gaya Coulomb yang terjadi pada muatan Q3, yaitu F3, kita gambarkan gaya Coulomb F31 dan F32. Karena muatan Q1 menolak muatan Q3, maka F31 arahnya ke kanan. F32 arahnya juga ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q3. F31 searah dengan F32, sehingga besar F3 sama dengan F31 ditambah F32, sama juga dengan K3 Q1 per R1 kuadrat ditambah K3 Q2 per R2 kuadrat. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada tiga muatan listrik sejenis yang terletak segaris. Nah, bagaimana cara menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada tiga muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut segitiga? Sama juga dengan tiga muatan yang terletak segaris, terlebih dahulu kita lukiskan gaya-gaya Coulomb yang bekerja pada muatan yang akan kita tentukan nilai gaya Coulomb-nya. Tiga muatan tidak sejenis tersusun seperti berikut. Kita akan menentukan nilai F3 gaya Coulomb yang terjadi pada muatan Q3. F3 merupakan resultan dari F31 dan F32. F31 arahnya menjauhi muatan Q1 karena muatan Q3 sejenis dengan Q1. F32 arahnya menuju muatan Q2 karena muatan Q3 tidak sejenis dengan Q2. F31 dan F32 membentuk sudut sebesar alfa, sehingga F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kali F31 kali F32 cos alfa. Terakhir, cara menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada empat muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut persegi. Kita akan menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan Q1, yaitu F1. Terlebih dahulu, kita uraikan semua gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q1, diantaranya, pertama, F12 sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan Q2. Kedua, F13 sama dengan
Q1 Q3 per R akar 2 dikuadratkan. Arahnya mendekati muatan Q3. Ketiga, F14 sama dengan K1 Q4 per R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan Q4. Selanjutnya, kita tentukan resultan dari F12 dan F14, yaitu F24. Arahnya menjauhi muatan Q1. F24 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F14 kuadrat. F13 segaris dengan F24 namun berlawanan arah sehingga diperoleh F1 sama dengan F13 dikurang F24. Sampai di sini teman-teman paham ya? Ayo aktivitas 1.2. Ayo berkolaborasi. Perhatikan gambar 1.6, kemudian gambarkan arah resultan gaya pada muatan bola hitam akibat dua muatan lainnya, dan prediksikan apakah bola akan masuk ke dalam gawang. Bola yang merah ini kita arahkan ke bola yang hitam. Maka terjadi dua arah gaya resultannya. Ini adalah gaya yang pertama. Gaya yang kedua, maka resultannya ternyata ke arah gawang. Ayo cek pemahaman. 3 bola muatan yang besarnya sama, 2 bermuatan positif dan 1 bermuatan negatif. Masing-masing muatan ditempatkan pada titik sudut segitiga siku-siku yang satu sama lain berjarak A. Perhatikan gambar 1.6, tentukan gaya listrik pada masing-masing muatan. Pada bola ini terjadi dua gaya, yang pertama dan kedua, maka resultannya ke arah bawah. Pada merah yang di atas, gaya yang pertama, gaya yang kedua, maka resultannya ke arah kiri. Sedangkan bola yang bermuatan negatif, resultannya ke arah tengah, atas. Demikian materi gaya listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.